untuk menjawab kegeraman Pak Jokowi dan juga tentunya untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, tentunya dibutuhkan reformasi dan juga regulasi yang tidak ruwet atau tidak terbelit-belit. Seperti apa reformasi yang Anda lakukan, Pak, agar memastikan bahwa di lapangan regulasi, kemudian birokrasi tidak tumpang tindih? Ya, betul. Jadi saya mohon izin Mbak Sasa dan seluruh pemirsa seluruh tanah air. Ya, memang sebelum saya menjadi PJ, sebelum saya dilantik, saya memang membaca bukunya hampir semua buku Pak Joko Widodo. Jadi saya mengerti bagaimana reformasi birokrasi dijalankan dan juga timeline saya ketika masuk menjadi PJ yang pertama kali saya lakukan good and clean governance. Ya. Kita harus memastikan bahwa semua regulasi berjalan dengan baik, semua kepala-kepala dinas harus memastikan layanan publik ya sesuai dengan SOP yang ada sehingga masyarakat itu ada kepastian kalau memberikan pelayanan baik dari sisi layanan publik secara umum, layanan KTP, kemudian layanan kesehatan, kemudian layanan pendidikan dan seterusnya. Jadi seperti itu Mbak Sasa. Jadi tidak boleh ada perizinan, kemudian ada pengurusan layanan publik yang berbelit-belit. Oke, bagaimana untuk memastikan Pak supaya SOP ini betul-betul dilakukan oleh staf di daerah Mamasa? Ya, saya termasuk pejabat yang selalu turun ke lapangan. Jadi itu bisa dilihat dari Busru Mamasa, kami punya website, Instagram, kemudian Facebook yang hampir setiap hari saya turun ke lapangan untuk mengecek langsung apakah layanan publik itu betul-betul terjadi di lapangan. Jadi tidak senang di kantor, tapi suka ya bahasa Pak Jokowi itu belusukan di lapangan. Lalu terkait dengan kemiskinan, hingga saat ini seperti apa Pak tingkat kemiskinan di Mamasa dan bagaimana Anda bisa menurunkan tingkat kemiskinan tersebut? Ya, jadi ini baru saja kemarin saya bersama dengan Kepala BPS Statistik Mamasa dan saya bersyukur baru 6 bulan saya di Mamasa dan ternyata angka kemiskinan sudah turun. Bukan hanya kemiskinan, juga termasuk angka stunting juga menurun, pengangguran terbuka. Jadi Mamasa ini adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Barat, daerah pegunungan dan hampir 70% itu masyarakatnya pertanian. Jadi sehingga saya harus memastikan bahwa kebutuhan pertanian tercukupi. Jadi yang harus saya lakukan adalah memastikan bibit. Ya, petani itu kalau ketemu sederhana. Bagaimana Pak kami kekurangan bibit, kemudian kami kekurangan pupuk. Itu yang harus ini. Ada kelompok-kelompok tani, ada penyuluh pertanian, ada OPD-OPD, ya semua bekerja bersinergi dan berkolaborasi. Jadi di sana ya alhamdulillah inflasi selama ini dapat kita tekan dengan baik. Oke, salah satu yang Anda katakan tadi terkait dengan pengangguran terbuka. Sementara berdasarkan datanya Pak, Kabupaten Mamasa ternyata masuk urutan ketiga. Kabupaten dengan pengangguran tertinggi. Bahkan pada tahun 2023 mencapai 2,35%. Seperti apa Pak strategi Anda untuk bisa betul-betul menurunkan tingkat pengangguran ini? Ya tentu harus ada dilakukan pelatihan. Saya begitu masuk di awal-awal, saya baru 6 bulan, saya menjadi PJ Kabupaten Mamasa, saya langsung ke BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi ini yang kita ke depannya termasuk SMK, saya harus ke sana, memang langsung melihat apa yang bisa dikembangkan. Sana ada SMK pariwisata, saya juga langsung ke kementerian yang terkait dengan BLK. Dan sekarang juga di Kranasda, berfungsi dengan baik dan mudah-mudahan memang ini kedepannya harus kebijakan bupati baik saya maupun definitif harus betul-betul menjadi perhatian BLK ini karena sejatinya anak-anak Mamasa itu terampil, ulet, bekerja dan harus mereka diberikan kemampuan keterampilan, skillful. Keterampilan atau skill apa Pak yang dibutuhkan oleh dunia usaha sehingga tadi BLK tadi bisa betul-betul melakukan link and match terkait dengan kebutuhan usaha? Saya lihat di sana ada tenun. Ya, di sana itu ada satu kampung namanya Bebas Siang, itu ada 300 tenun. Jadi perempuan di sana ditenun dan kita harus tingkatkan keterampilannya.
ya, jahit-menjahit, kemudian dunia pariwisata. Mamasa ini juga, ya saya pernah mengatakan Mamasa ini adalah tercipta ketika Tuhan sedang tersenyum. Mamasa ini dikenal juga ada negeri di atas awan. Kemudian di Mamasa itu banyak sekali itu objek-objek wisata. Jadi umpamanya di sana ada air terjun Bambu Liling yang sangat tinggi, itu ada 200 meter, ada Sambabo, macam-macam. Jadi potensi wisatanya juga harus dikembangkan dan anak-anak harus diberikan pelatihan kerja. Oke, yang cukup menarik Pak, di Mamasa ini dikatakan bahwa anggrek Mamasa ini siap menatap dunia. Nah, sebetulnya seberapa besar sih potensi anggrek di Mamasa, Sulawesi Barat ini Pak? Menurut catatan Pak Andre, ada seorang guru yang menulis ensiklopedi anggrek Mamasa. Di Mamasa ini tumbuh kurang lebih 400 jenis anggrek. 400 ya, jadi dan Pak Sandiaga Uno sudah ke sana melihat di sana ada desa wisata Tondok Bakaru. Di situ ada greenhouse. Tapi Pak Gubernur sekarang, PJ Gubernur Pak Bahtiar Baharudin meminta saya agar semua masyarakat menanam jenis-jenis anggrek yang tumbuh muda. Ya, salah satunya itu dari 400 ada namanya anggrek Tagari Dewata. Nah, anggrek ini jenisnya dilempar aja ke tanah itu tumbuh. Dan itu bisa didapatkan di banyak tempat. Dan bunganya itu sangat cantik. Nanti Anda bisa cek di internet. Nah, kita berharap kalau sudah masif, dan memang salah satu program saya sebagai PJ adalah mengembalikan Mamasa sebagai kota bunga. Jadi ada Mamasa Asri. Ya, karena memang dikenal dari dulu. Nah, ini kita membentuk komunitas pencinta anggrek, kemudian kita secara masif, dan saya meminta kepada ASN agar menanam bunga. Dan memang dampak psikologis menanam bunga ini kalau kita baca buku Garden for the Soul, dan rupanya menanam bunga itu membuat hati kita bahagia, kemudian tidak suka gosip. Jadi orang-orang yang menanam bunga itu juga sehat secara kejiwaan. Dan ya sedang kami kontak dengan profesor di IPB agar nanti kalau sudah masif bunganya agar dipasarkan. Nah, untuk pemasarannya itu akan targetnya untuk di Indonesia atau mungkin ada rencana untuk diekspor Pak? Sebetulnya sekarang Pak Andre itu sudah ekspor Pak. Ke negara mana saja Pak? Jadi ke Eropa, kemudian itu yang saya sering dengar di Eropa dan negara-negara lain. Karena memang ada dari 400 jenis anggrek, ada 7 yang endemik yang hanya ada di Mamasa. Oke, apa saja itu Pak? Saya tidak tahu, di buku itu saya sudah tulis varian-variannya itu. Ya. Nah, untuk anggrek ini Pak, apakah memang ada musim-musimnya sehingga juga bisa tadi dikatakan dijadikan pusat pariwisata dari Mamasa? Ya, kalau bunganya bermusim. Nah, ya, tapi kalau saya lihat Tagari Dewata itu bunganya terus-menerus aja. Tapi memang anggrek itu ada masa-masa di mana dia berbunga. Tetapi intinya memang yang saya lihat ya, jadi anggrek itu ternyata ada bunga-bunga tertentu di mana anggrek itu mengeluarkan bau ya seperti parfum. Saya pikir ini kalau banyak dikembangkan sangat membantu. Jadi Mamasa betul-betul menjadi kota bunga ya Pak ya? Ya, kota bunga. Oke, bagaimana nanti persaingan Pak antara mungkin daerah-daerah yang saat ini juga sudah banyak dengan varian bunga lain Pak agar bisa turut bersaing sebagai kota pariwisata bunga? Ya, tapi ini saya kekhasan alamnya, saya pikir itu menarik karena bagi saya jarang sih daerah di Indonesia yang bisa tumbuh sekitar 400 anggrek. Setahu saya ya, tapi ini kekhasan Mamasa dan kita serius. Potensi yang luar biasa ya Pak. Potensi yang luar biasa. Apalagi sekarang setelah Pak Jokowi kemarin beliau datang tanggal 23 April, ya alhamdulillah sekarang akses jalan itu sudah semakin baik. Ya, jadi dari Mamuju, Mambi, Mamasa sudah tembus dari dulu ya. Sekarang ini dari Polowali juga tinggal sedikit di Mesawa. Nah nanti kesananya nanti Mamasa Tabang Toraja juga lagi 12, sekian hektar. Akses infrastrukturnya juga sudah semakin memadai ya Pak ya. Selain anggrek Pak, ini kopi juga katanya cukup menjadi andalan dari Kabupaten Mamasa. Seperti apa potensinya Pak? Ya dari dulu, dari zaman Belanda, dari posisi Belanda, Mamasa sangat terkenal dengan kopinya.
karena kopi Mamasa ini terkenal dengan kopi hutan. Jadi rupanya kopi itu, aroma kopi itu sangat terpengaruh dengan pohon-pohon di sekitarnya. Jadi kalau kopi ditanam sekitar alpukat itu terpengaruh di situ. Nah, Mamasa ini, kopi Mamasa memang punya kekhasan di daerah Pana, Nosu, kemudian di di Tabang, itu kekhasan kopi. Jadi, setiap orang yang saya kasih, di samping ketinggian Mamasa ya, Mamasa ketinggiannya 1.300-an meter sampai sekian, itu juga menjadi kekhasan daripada Mamasa ini. Dan mereka tidak pestisida. Jadi setiap ke luar negeri untuk kontestasi selalu di atas 80 grade. Oke. Itu tinggi sekali. Biasanya kontestasi ataupun diekspor ke negara mana saja Pak kopi Mamasa? Biasanya kan ke Moskow kemarin ini, juara Moskow. satu lagi ke Amerika dan sebagainya. Untuk ke lokal-lokal juga begitu. Sudah banyak sih kemasan-kemasannya.